الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin para jamaah rahmatullah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak berterima kasih kepada para pendahulu kita, di mana dengan kegigihannya, kesungguhannya, dengan kesabarannya, sehingga mampu membentuk komunitas muslim di Indonesia ini, bukan hanya terbesar di Indonesia, tapi jumlah umat Islam Indonesia ini sampai sekarang para jamaah masih menjadi jumlah umat muslim yang terbesar di seluruh dunia. Kita cukup bangga, bahkan kita lama terpaku bangga dengan sekedar kuantitas, yang akhirnya kemudian kita tersentak dengan adanya persaingan demi persaingan, pergumulan demi pergumulan, yang kemudian menyadarkan kita semuanya para jamaah bahwa sekedar bangga dengan kuantitas yang tidak disertai dengan kualitas, maka kita umat Islam ini tidak mampu berbuat banyak untuk negeri yang kita cintai ini. Karena itulah para jamaah rahimakumullah, sejak Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganjurkan kepada kita sekalian agar kita umat Islam ini betul-betul memiliki SDM yang berkualitas, SDM yang bagus, SDM yang unggul. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdapat dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Ada di Al-Baqarah ayat 249, ada di Al-Anfal ayat 65, ada di surat Hud ayat yang ke-7, ada di surat Al-Mulk ayat yang kedua, dan bahkan masih banyak ayat-ayat lain yang mengajak kepada kita sekalian agar kita umat Islam ini sekali lagi memiliki SDM yang berkualitas. Di penghujung Al-Baqarah 249 Allah dawuh, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar. Kenapa para jamaah? Kelompok yang sedikit kok mampu mengalahkan kelompok yang banyak? Karena kelompok yang sedikit SDM-nya berkualitas. Sementara kelompok yang banyak
SDM-nya biasa-biasa saja. Di penghujung ayat tadi Allah dawuh wallahu ma'as sabirin. Allah beserta atau bersama orang-orang yang sabar. Siapa yang dimaksud oleh Allah orang-orang yang sabar ini jamaah? Allah jelaskan di Al-Anfal ayat 65. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam muqaddimah tadi, yang artinya wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada di antara kalian 20 orang yang sabar, maka akan dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika ada dari kalian 100 orang yang sabar, maka akan dapat mengalahkan 1000 orang daripada orang-orang kafir, karena memang mereka adalah kaum yang tidak memahaminya. Lagi-lagi pertanyaannya jemaah, kenapa 20 orang dapat mengalahkan 200 orang? Kenapa 100 orang dapat mengalahkan 1000 orang? Karena yang 20 orang dan 100 orang memiliki SDM yang berkualitas. Sementara yang 200 dan 1000 orang tadi SDM-nya rendah. Jemaah rahmatullah. Oleh karena itu, tidak ada istilah kata terlambat dalam rangka agar kita mampu meningkatkan kualitas SDM kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak cucu kita. Karena justru berada di pundak anak cucu kita itulah yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan bapak-bapak kita yang pada saatnya nanti sudah pensiun, apakah pensiun biasa maupun pensiun karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah kita mampu meningkatkan kualitas SDM kita? Jawabannya para jamaah, sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita sekian banyak faktor, sekian banyak bekal, yang jika faktor atau bekal itu betul-betul kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka pasti SDM kita akan meningkat, SDM kita akan berkualitas. Ada faktor intelijensi, ada faktor kepribadian, ada faktor kesehatan, ada faktor fitrah. Itulah beberapa faktor yang disiapkan oleh Allah. Jika kita lakukan, pasti SDM kita berkualitas. Jamaah rahmatullah, faktor intelijensi. Tidak ada jamaah satu agama samawi pun yang hebatnya melebihi agama Islam ini. Begitu ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat yang pendek ini sampai 3 kali Rasulullah baru mampu mengikuti ucapan malaikat Jibril. Padahal ayatnya pendek, bahasanya bahasa Arab, Rasulullah pun orang Arab. Kenapa baru 3 kali beliau baru bisa mengikuti ucapan Jibril? Hampir seluruh ulama tafsir telah memberikan penjelasan 3 kali itu mengandung hikmah. Sebagaimana tradisi orang-orang Arab, bahwa ketika ingin menyampaikan sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, maka biasanya disampaikan sampai 3 kali. Artinya jamaah, melalui ayat tersebut, persoalan ilmu itu sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Makanya faktor intelijensi ini harus terus kita isi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kita semuanya harus mampu meningkatkan ilmu pengetahuan kita, meningkatkan wawasan kita, pengetahuan dan teknologi untuk kita. Jemaah rahmatullah, kalau lembaga pendidikan dunia yang namanya UNESCO baru mencanangkan wajib belajar itu tahun 80-an.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencanangkan wajar itu 1500 tahun yang telah silam dengan dawuh beliau, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu sejak kita masih di rahim ibu kita masing-masing sampai saatnya kita dihantarkan ke liang lahat kita masing-masing. Itulah wajar, wajib belajar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah disampaikan oleh beliau 1500 tahun yang telah silam. Jemaah, kita masih mengingat peristiwa yang melanda Hiroshima dan Nagasaki tahun 1942 ketika diserang oleh sekutu dan hancur lebur Hiroshima dan Nagasaki itu. Maka setelah terjadi serangan itu yang dicari oleh Perdana Menterinya bukan mana tentara saya yang masih hidup, tidak. Tapi yang dicari oleh Perdana Menterinya, mana guru-guru saya yang masih hidup. Berangkat dari kesungguhan para guru di sana, maka Jepang bangkit luar biasa. Gurunya saja Amerika Serikat kewalahan menghadapi perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologinya Jepang. Jemaahullah. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua terus mendorong dan memotivasi anak-anak kita, cucu-cucu kita agar terus belajar untuk mengisi faktor intelijensi tersebut. Faktor yang kedua jamaah, ada namanya faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini harus selalu kita isi dengan kita melakukan kontak hotline dengan Allah. Kita harus selalu melakukan komunikasi dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kemuliaan seorang hamba itu hanya karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang paling taat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya peningkatan kualitas SDM dengan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sangat erat sekali para jamaah hubungannya. Dengan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itulah ada kesempatan untuk kita selalu bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga masih mengingat peristiwa yang dilakukan oleh salah seorang pemimpin kita, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Ketika sedang kuliah di Jerman, dia selalu dikalahkan dengan dua orang temannya yang Yahudi, selalu ranking 1, ranking 2. Akhirnya Rudi panggilannya di sana, penasaran apa yang dilakukan oleh temannya kok selalu ranking 1, ranking 2. Kata temannya, Rudi, saya itu kalau jam 3 pagi saya bangun, saya mandi, saya pakai pakaian putih, saya pakai minyak wangi, dan saya membaca kitab suci Al-Quranul Karim katanya. Masya Allah, betapa tersinggungnya Rudi saat itu. Saya yang muslim kok kalah dengan mereka. Bangkitlah keinginan Rudi untuk selalu bermunajat kepada Allah, melakukan tahajud, baca Al-Quran. Dan apa yang terjadi jamaah? Akhirnya Pak Habibie lah yang selalu menduduki ranking 1 dan mengalahkan teman-temannya sekampus yang ada pada saat itu. Yang ketiga jamaah, ada faktor kesehatan. Kita sudah diberikan oleh Allah sehat ini, Masya Allah, lama sekali. Jika dibandingkan dengan saat Allah menguji kita sakit, itu hanya beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan saja. Tapi Allah memberikan sehat kita jamaah puluhan tahun lamanya. Maka di saat kita sehat itu, mari kita pergunakan dengan semaksimal dan seoptimal mungkin untuk meningkatkan SDM kita. Bukankah Rasulullah juga sudah berpesan, pergunakan 5 hal sebelum datang 5 hal.
Di antaranya adalah wasihataka qabla saqamik. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Agar saya dengan jenengan selalu mampu untuk mempertahankan kesehatan ini jamaah, maka Al-Quran memberikan resep. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal lagi yang baik. Jadi agar saya dengan jenengan selalu sehat walafiat, makanlah makanan, minumlah minuman yang halal lagi yang baik. Itulah Al-Quran memberikan resep yang luar biasa. Bukan sekedar yang halal, tetapi harus yang thayyibah, yang bervitamin, yang bergizi, yang berprotein. Itulah thayyibah dalam Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir adalah faktor fitrah yang harus selalu kita isi dengan kita selalu menguatkan dalam kehidupan kita, dengan kita selalu beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah dawuhkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172, 173. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dawuh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian yang beriman kepadanya dan yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Jamaah rahmatullah, apa yang dilakukan oleh siapapun, apalagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendasari ilmu kita ini dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti harkat martabat kita akan dimuliakan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah dengan apa yang kita sampaikan secara singkat ini menjadi motivasi buat kita semua sebagai orang tua, sehingga kita selalu semangat memberikan bekal kepada anak-anak kita dengan terus mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan dengan terus kita perintah anak-anak kita untuk selalu aktif dan rajin beribadah, selalu aktif dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita siapkan makanan dan minuman yang halal dan kita kuatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan keempat perkara tersebut jika kita selalu lakukan, maka pasti jamaah SDM kita akan menjadi SDM yang berkualitas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني فيه من آيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فضل عظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر